bukan rambut yang lemah, tetapi rambut-rambut yang kuat dan penuh. Hada huwa kasul lihyah. Wa hadal khabar an Ali mimma rawahu Imam Ahmad wa fi sanadihi dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail wa huwa maqbul. Maknanya tidak diterima hadisnya jika berkesendirian, lainul hadis au majhulul hal. Walakin mempunyai mutaba'ah, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib. Karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an arido ma bainal mankibain kathal lihyah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gagah dan tegap dan bahunya sangatlah kokoh dan jenggotnya sangat tebal. Makna jenggot tebal ditafsirkan oleh para ulama tidak mesti panjang seperti jenggot yang lemah maka dia panjang, tapi dia tebal, penuh. Wa hadal hadis bihadal lafadz kasul lihyah aidha dhaif. Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis yarwi an Al-Bara ibn Azib an Anah, maka datang dari Ali dan datang dari Al-Bara dengan lafadz kasul lihyah bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka di sini kita mengetahui pertama bahwa dari hadis Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi dengan 3 lafaz, uful liha, wafirul liha, dan uful liha, semuanya adalah fi'lun amr, diperintahkan oleh Nabi agar kaum muslimin lifestyle-nya memanjangkan dari jenggotnya. Maknanya tidak boleh dicukur klimis dan tidak boleh dikurang. Dan dipraktekkan oleh Nabi kana kasul lihyah, wa qala Jabir fi riwayat Muslim wa kana katsira sya'ril lihyah, bahwa rambutnya sangat banyak Nabi itu. Maka di sini menandakan bahwa Nabi pun mempraktekkan di dalam kehidupan lifestyle-nya, mencukur atau merapihkan dari kumisnya, akhfus syawarib, wa wafirul liha, wa uful liha, wa a'ful liha, dengan 3 lafaz. Maka kemudian pertanyaan di sini yang menanyakan kepada kita, di mana lafaznya dia di sini agak sungkan, di mana mengatakan akhir-akhir ini dalam diri ana muncul keraguan tentang perkara ini. Apakah satu genggam ataukah dibiarkan saja janggut panjang? Maka jawabnya, permasalahan digenggam kemudian apa yang lebih dari genggaman dipotong. Maka di sini telah datang dari ijtihadnya Ibnu Umar. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana di dalam hadis disebutkan dari fi'li Ibnu Umar, dari ucapan perawi hadis, dan dia diriwayatkan dari Nafi' an Ibnu Umar, wallahu alam bisa jadi dari Nafi' karena madarus sanadnya kepada Nafi'. Wa kana Ibnu Umar idza hajja au i'tamara, intabih ala lafaz, idza hajja au i'tamara. Dan dulu Ibnu Umar jika naik haji dan jika pergi umrah, wal afdal fi Ramadan fa ihtimal idza ya'tamir fi Ramadan al hajj fi musimul hajj Dzulhijjah Dzulqa'dah qabada ala lihiyatihi fama fadala akhadahu. Maka dia memungut dari jenggotnya seperti ini, maka yang lebih dari ini dipotong. Kapan waktunya? Jika umrah ataupun haji. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini adalah hadis mauquf dari ucapan Ibnu Umar. Maka di sini menjadi beberapa masalah. Jika dikatakan kepada kita
Dari sini akhirnya penanya pun merasa masalah. Lalu bagaimana dengan athar Ibnu Umar di sini? Maksudnya bagaimana? Ada contradiction, berbenturan, di mana Nabi Muhammad mengatakan tadi di lafaz-lafaz wa wafirul liha, wa uful liha, a'ful liha, semuanya maknanya fi'lun amr, tinggalkan, jangan dipotong. Dan di sini Ibnu Umar mengatakan jika haji ataupun umrah akhada bil qabd, dan yang lebih fama fadola akhadahu, yang lebih dicukur. Berarti Ibnu Umar menyelisihi sunnah Nabi dengan mencukur. Maknanya mengambil, bukan mencukur dengan silet, tetapi mengambil dari yang lebih satu qabd. Ini maknanya seperti ini. Maka dari sini diiskalkan oleh penanya dan tentunya oleh kaum muslimin. Lalu bagaimana jawabnya? Al-jawab telah dijawab oleh para ulama fi hadzal bab. Faminal ulama al-mu'asirin Syekhuna Muqbil al-Wadi'i. Faqala Syekhuna jawaban an dalik. Bagaimana menjawab Syekh Muqbil tentang permasalahan kewajiban Nabi untuk memanjangkan lihyah dan Ibnu Umar di saat haji ataupun umrah. Awas, lafaz haji dan umrah nanti akan menjadi bantahan bagi orang-orang zaman sekarang yang terkena syubhat. Mereka memotong jenggot-jenggot mereka setiap pekan, setiap 2 pekan, 1 bulan. Padahal Ibnu Umar haji wal umrah mungkin marratain fil hayah atau aktsar. Idza kana ya'tamir wa huwa fi Makkah atau fi Madinah qarib. Alhasil laisa fi kulli waqt. Tidak setiap waktu mencukur jenggot yang lebih dari qabd, dari 1 kepalan. Maka di sini jawab Syekh kami, fa fi'lu Ibnu Umar dan juga sebagian dari sahabat yang lain laisa bihujjah, bahwa perbuatan para sahabat bukan dari hujjah. Bisar mukhalafah ma'an Nabi laisa bihujjah. Fa al-asl qaulu sahabi hujjatan kama jaa fi hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid. Maka sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ada dalil aqwal sahabat hujjah. Lakin mata lama yuwafiq ma'a sunnati nabi au ijtihaduhum lam yukhalif, tidak menyelisihi sunnah Nabi. Walakin huna Nabi yaqul wafirul liha, uful liha, uful liha, panjangkan jenggot. Wa qala Nafi' idza kana min Nafi' kana Ibnu Umar akhadha al-qabd wa fadala minhu akhadahu, alladhi fadala minhu akhadahu. Fal'an yaqus min sya'ri al-lihyah alladhi aktsar min al-qabd. Maka ini sekarang menyelisihi dari perbuatan Nabi. Nabi memerintahkan dibiarkan, dia malah memotong yang lebih dari genggaman. Faqala syekhuna fi'luhum laisa bihujjah. Perbuatan para sahabat yang menyelisihi Nabi tidak menjadi hujjah dalil. Wal ibrah, the point is bima rawa Abdullah bin Umar la bima ra'a. Maka yang menjadi pendalilan Ibnu Umar qad rawa anin Nabi wa firul liha, ufuliha, ufuliha. Periwayatan Ibnu Umar bagaimana Nabi memanjangkan dan memerintahkan untuk memanjangkan jenggot, ini yang kita ambil riwayat dari Nabi, dari Ibnu Umar yang meriwayatkan Nabi. Laisa fi'li Umar lama ra'an Nabi. Maka berkata Syekh, wal ibrah bima rawa Abdullah la bima ra'a, bukan dari pendapat dan pandangan ijtihad Abdullah, la ijtihadul nas, ijtihadul
insan la yusawi ma'a al-hadis, la yuktabar syai'an idza khalafa al-hadis. Kenapa? Karena ucapan atau pendapat Ibnu Umar manusia menyelisih dengan ucapan perbuatan Nabi, yang mana perbuatan dan ucapan Nabi wahyu. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyun yuha, wahyu. Laisa kama fi'li Ibni Umar, au ra'yi Ibni Umar, pendapat Ibnu Umar. Fala hada, berkata Syekh kami juga di tempat yang lain di Gharatil Asyritah, hada fi'lu Abdullah Ibni Umar wa Rabbul Izzah yaqul wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka ini adalah ucapan Ibnu Umar, pendapat Ibnu Umar yang mengambil lebih dari genggaman dipotong, padahal Allah telah berfirman wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang jauhilah. Wa yaqulu aidha, maka di sini inginnya Syekh, kita tidak bertaklid kepada ucapan sahabat selama menyelisihi Nabi. Wa yaqulu aidha, dan berkata Syekh beristidlal dengan ayat yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengikuti selain dari ucapan Allah dan Rasulnya, maka sedikit sekali dari kalian yang bisa mengambil faidah dan ibrah. Maka disebutkan akhirnya fafi'lu Abdullah bin Umar wa hakada min fi'lihi minas sahabah lahu wa laisa bihujjah. Maka perbuatan Ibnu Umar dan sebagian dari sahabat itu bukan dari hujjah. Dan kita katakan pula al-ibrah mengikuti ucapan Nabi seperti tadi ayat wa ma atakum rasul fakhudhu, dan di hadis Jabir dari Imam Muslim, khairul huda hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baiknya petunjuk bagi kaum muslimin petunjuk nabinya. Maka jika Nabi mengatakan biarkan jenggot itu panjang, maka biarkan. Lalu jika sebagian sahabat berijtihad memotong yang lebih dari genggaman, maka dari mana dalilnya? Karena ucapan Nabi wa wafirul liha wa uful liha lam yuhaddad, tidak dibatasi sampai satu genggaman, sampai dada, sampai pusar, malah tidak ada batasan untuk dipotong. Maka hada aidha qaul imamain fi zamani, Imam Ibnul Utsaimin kama fil liqa al-bab al-maftuh bihadal qaul, bahwa ucapan Nabi lebih didahulukan dari ucapan sahabat jika berbenturan. Wa kadzalika qala Ibnu Baz rahimahullah, di saat ditanya apa hukumnya memotong jenggot dan meratakannya, maka dijawab fardun la yajuz tarkahu, bahwa memanjangkan jenggot itu wajib, seperti tadi lafadznya 3, tidak boleh ditinggalkan. Wa hakadha halqul lihyah wa taksiruha min jumlati dzunub wal ma'asi. Maka memotong jenggot secara klimis pakai silet, ataupun taksiruha, wa makna taksir diratakan semua. Maka kita lihat sebagian dari khosatan, misalnya dari Arab, sebagian yang intisab ila ahli din wa da'i, kita melihat rata jenggotnya, tidak dipotong klimis, tetapi antara kiri dengan kanan dan bawah sama rata. Fahada yusamma taksir, dipangkas, diratakan. Maka kata Syekh Ibnu Baz, min jumlati dzunub wal ma'asi allati tanqusul iman
wa tud'iful iman wa yakhsha minha hulul ghadabillah wa naqmatihi. Ditakutkan dengan perbuatan ini menjadi sebab azab bagi Allah. Ucapan Syekh Ibnu Baz ini dari kaset dan telah dibukukan wujub ikhfa'il lihyah, kewajiban memanjangkan jenggot dan larangan untuk memotongnya dan memangkasnya, halaman 18. Maka ini dari fatwa 3 imam di era now, Syekh Kamil Mukbil, Al-Wadi'i, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Fal muslimun fi hada zaman, maka kaum muslimin di zaman sekarang yatasahaluna fi hadhil mas'alah, mereka menganggap enteng permasalahan ini. Sawa'un kana indal Arab, yang mana mereka mempunyai gen ma'ahliyah katsirah, mempunyai gen wa hormonat katsirah, fayatasahaluna. Wa minal asaf, dan sangat ditakutkan, lama kana awam yurabil lihyah li'anna hada aib indal Arab. Dia dapati bapaknya berjenggot, abuh kana multahi